Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pada episode kali ini Kera bakalan tampil berbeda ya. Aku di sini mau kenalin kawan-kawan aku yang memang nggak asing lagi di mata kalian. Jadi ini nggak pernah lagi maku. Oh ya ini. Kamera pindah nanti fotonya di sini atau di sini atau di ya bawah nih. Oke. Di sini aku mau kenalin satu-satu. Kita persilakan untuk dari sebelah kiri aku siapa? Aku nggak perlu kenalan lagi karena kalian udah pasti kenal aku. Ada Instagram, mau saya tawarin lagi? Mau saya? Promo ya? Mau saya? Oke. Kan? Ya kenalin aku habis ini bagi kalian yang kenal aku berarti nggak punya Instagram. Jadi Instagram apa perlu aku tulis nggak? Gak usah. Oh. Orang tuh tahu. Oke, Tapi jadi- nggak apa tulis aja. Jadi apa? Gimana? Aku mau aku sombongin follower yang banyak komik gitu. Wah. Jadi orang nggak tahu gitu. Gak Komik apa-apa. apa yang terkenal? Gak apa-apa. Maksudnya biar orang nikmati karya aku. Jadi kenalan nama itu aja, nama inisial. Nama aku Julian Syaputra El Islami. Bisa dibilang aku seorang kreator komik. Komikus lah. Udah, itu aja sih. Perlu di ini. Bilang lah nama itunya. Instagramnya Julian Syaputra 95 sama Sekletmek. Kedua-dua ya. Itu hal yang paling Sebenarnya ada biasa. 4. Sebenarnya ada 4. Ada 4. Ada 4. Akun fake lain. Bukan. Akun bokep. Enggak terus ketahuan nanti, oi. Oke, berarti itu next episode aja kita bahas. Oh, iya. Oke. Jadi untuk yang sebelah kanan aku ini. Nama aku Ari Iskandar, mungkin bagian kreator di desain di video. Iya. Jadi kalau desainnya di Ari Design, dan kalau videonya di @Ari Iskandar. Di episode kali ini aku mau ngebahas tentang yang memang lagi hot ya kalau kita bilang lagi viral. Panas-panasnya. Jadi ini kita mau angkat topik tentang ini sebenarnya topik yang berat ya. Tapi nggak berat-berat kali kalau kita emang Kalau berat biar aku saja. Ini Jangan sampai kata-kata aku lah. Oh iya, iya. ini berapa bilang? 300.000 Bang. Ya sekitar gitulah. Topik ini mungkin semua orang juga udah punya kegelisahan masing-masing ya. Kita mau ngebahas tentang LGBT. Baik, Simo siapa? LGBT itu Siap. sebutan ojek dia, Cek. LGBT. Apa tuh? RBT. Oh, RBT lah. iya. Dapat ya. Aku yang tahu. Untung dia tahu. Kalau Dari aku tutup akun. Oke lanjut. receh ya. Sampah. Ini pertanyaannya mau ku tanya satu-satu nih sama kawan-kawan aku yang ada di samping aku nih. Pertanyaan pertama untuk semuanya. Kita mulai dari Awin ya. Boleh. Oke, siap. Pertanyaan pertama ini apa itu LGBT sebenarnya? Di LG long giant big. Wow. Versi aku serah. Oh ya, oke, siap. Lagu kok. LGBT ya, Iya. LGBT itu kayak pub. Jadi pub Iya. kita. Sumpah aku bisa semua. Pubnya aja. Kayaknya serius kan? Kayaknya serius. Itu maksudnya ya emang itu. Kita kan udah tahu gimana apa. Oke. Ya, Ya, bagi ini menurut maaf sekali lagi aku mau jelasin ini menurut kita. Ya, menurut kita. Oke. Nah, dari Ari gimana? Oke, aku udah serius aja. Ya. Kalau misalnya LGBT itu pasti orang sakit. Itu harus di rehabilitasi. Ya. Untuk dia bilang harus direnovasi. Rumah. Jadi menurut Ari mungkin bagi pelaku atau yang pecandu LGBT ini harus direhab. Nah, benar, karena istilah kayak narkoba gitu. Karena narkoba kan sakit. Nah, Berarti intinya mereka tuh sakit. sakit dan harus di apa? Diobati. Oke, kita naik ke pertanyaan kedua. Apakah LGBT itu ada manfaatnya? Gak ada. Gak ada faedahnya. Gak ada. Menurut kalian, apakah menjadi LGBT itu adalah normal? Enggak. Kalau misalnya untuk di Aceh enggak susah diterima karena orang Aceh itu dari nenek moyang kita tuh enggak ada yang LGBT men. Karena Tapi kalau- sejarahnya gitu. Kalau di Aceh enggak, tapi kalau di luar boleh gitu. Ya nggak boleh juga. Tapi gimana ya? Aku nggak bisa sih menerima itu. Sedangkan dari semua ajaran itu nggak ada yang mengajarkan tentang alat jenis kelamin selain wanita dan pria. Dari juga? Ya harus direnovasi ya. Berarti intinya dari ini menurut kita ya, menurut kita LGBT itu tidak normal. Tolong jangan serang kami, hargai pendapat kami. Iya. Ya, benar. Setiap orang Memiliki Bebas. pendapat masing-masing. Bebas. Kita negara demokrasi, men. Bebas. Bebas berkarya dan bebas Betul. berpendapat. Oke, pertanyaan keempat. Oke, good. Jika suatu saat nanti, apakah kalian mau menjadi LGBT? Semau
semudarat-mudaratnya aku nggak akan pernah. Walaupun Itu keadaan nanti memaksakan itu. enggak, apabila misalnya kayak Win tolong perang kali ini kau pakai Ya. jilbab Ya. biar kau jadi cewek segala macam, nggak akan pernah. Enggak mau. Enggak. Berarti tolak. Tolak. Sedikit-dikitnya job gitu segala macam, aku nggak akan pernah mau terima adegan seperti itu. Adegannya sih baik. Atau itu sama dengan kita kayak ngedukung adanya mereka gitu. Baik. Kalau aku enggak. Mikir ini gimana ya? Kita pikir aja tuh jijik gitu. Pedang sama pedang gitu. Wah gitu. Aduh, hancur bedanya nih. Geli. Jadi enggak. Enggak ya? Aku nih lelaki masih suka perempuan. Kalau perempuan masih suka laki. Pertanyaan berikutnya adalah apakah LGBT itu adalah sebuah gangguan jiwa? Kalau dibilang gangguan jiwa, bukan gangguan jiwa sebenarnya, tapi jiwa yang terganggu. Gangguan jiwa bukan, tapi jiwa terganggu. Oke. Intinya kayak kau bilang tadi lah, sakit. Intinya harus diobati. Harus diobati. Harus diobati. Pertama sampai akhir udah itu aja jawabannya. Sama aja jawabannya. ada perubahan dari pertanyaan sama antar janda S1 seperti apa dia sekarang. Cuk. Menurut aku gimana ya? Ya itu, Pak. Enggak usah gini. Karena aku bukan LGBT ya, jadi aku nggak tahu gangguan jiwa atau bukan. Mungkin ada pemeran sini? Kameramen? Kameramen mungkin. Karena aku nggak pernah tanya langsung juga sama orang ini, penyakit jiwa atau apa? Aku sampai sekarang nggak tahu juga tuh. Ini kan menurut kita. Iya, betul. Kalau menurut aku sih bukan sekedar gangguan jiwa ya, tapi jiwa dan raga itu terganggu. Ya. Jiwa dan raga. Bayangin aja dia itu melakukan hal yang tidak normal. Ya pasti jiwa udah terganggu, raga dia juga terganggu. Ntar, oke, makasih banyak. Tahu kan raganya apa? Aku dapat ide untuk komik betul. Raganya kan pasti tahu raga dia itu kan tubuh. Berarti kan pasti kalian tahu tubuh yang mana terganggunya. Pertanyaan berikutnya, Oke, siap. bisa tidak kalian bedain LGBT dan yang bukan LGBT? Misalnya di lingkungan kalian sehari-hari gitu. Kalau aku sih bisa kayaknya. Jadi aku pernah ngelihat beberapa cowok emang misalnya menggoda-goda cowok lain gitu, tapi dengan cara kode-kode gitu. Dan aku pernah nanya yang sama mereka nih, misalnya bukan kenal sih, tapi ya aku ngerasa dia itu adalah di antara mereka gitu. Jadi kok bisa bertanya gimana kok bisa suka sama cowok gitu kan? Ya dia bilang bla bla bla, aku sebenarnya wanita tapi kayak mana? Saking kuncinya. Emang itu jawabannya. Aku bisa mewaspadai mana orang-orang yang aneh gitu gangguan jiwanya. Kadang nggak tahu. Contoh kayak kemarin aku pergi ke rupanya di sebelah kosnya teman aku itu gay. Bukan gay apa, kalau cewek-cewek kan lesbian. Pertama aku seret. Iya bos, Samsudin loh. Maksudnya Samsudin namanya? Enggak, maksudnya Aku dengan ceweknya tuh kan Asik tuh. ketat erat dapat pada bulan itu. Bulan, apanya yang bulan? Aku cuma tahu, aku homo ya. Tahu. Makanya itulah. Jadi diceritain lah sama kawan aku ini yang tinggal tangganya lah. Dia bilang itu orang nih Sklebo Papalana. Sklebo Papalana. Papalana itu sebutan baru ya. Sklebo Papalana. Terkadang memang ada beberapa yang bisa kita lihat, contoh kalau yang bencong-bencong itu jelas kalau Iya. udah dibikin Udah lumayan. tapi ada beberapa orang yang emang kenapa? nggak nampak gitu. Jadi susah tapi bedainnya. Kalau aku kan gini, kalau misalnya pasti kan setiap orang kan pasti memang ada gerak-geriknya yang memang ada seperti itu. Kalau misalnya nih, aku kan ada kawan juga kan, dia memang cowok dia, cuman dia kan memang pribadinya kayak Cewek. ke cewek-cewek itu kemayu udah bilang. Kemayu itu. Aku ya. Jadi kan kemayu kan. Udah bilang aku suka terowongan, tenang. Tapi sebenarnya dia suka sama cewek. Tapi dia nggak suka sama cowok. Gak pernah dia suka sama cowok. Cuma dia Melayu. Itu Oh, yang Melayu. Melayu yang cerita. LGBT ini kalau menurut aku dia kelainan. Nah, itu Mainan maksudnya seks. kan kita kan melihatnya kan, wah kalau misalnya kok kemayu gini berarti kan terasa dia Oh, udah ya, kelainan ya, tuh bilang kan. paham. Udah masuk. Berarti intinya nggak semua cowok kemayu itu suka sama LGBT. cewek. Berarti Itu nilai penting, Nah, itu dia. Oke. Ada manfaat di video ini. Alhamdulillah. Hari logik. Pertanyaan berikutnya adalah apakah LGBT ini bisa disembuhkan? Dari siapa lu kan? Dilihat boleh. Kalau menurut aku bisa. Soalnya
baru-baru aja aku ada lihat postingan, kan lagi marah-marahnya nih ya. Iya. Ada dapat kalau nggak salah ya LGBT yang berubah jadi ustadz gitu. Widih. Baru aja udah. Cuman karena emang aku orangnya ya ada apa nih. Nggak dia terlalu. Cuman emang ada lihat sekilas, ada lihat sekilas. Penyakit itu bisa diubah lah ya kalau emang kayak kau bilang tadi apa tuh direnovasi apa tuh Rehabilitas, Alfred. Rehabilitas gitu. Insya Allah kalau emang ada keyakinan dan keinginan coba. Berarti intinya LGBT ini penyakit ya? Karena penyakit itu bisa sembuh. Iya. Nah. Berarti penyakit lah. Apakah LGBT ini bisa disembuhkan? Jawabnya bisa. Karena kenapa? Narkoba aja yang kita misalnya orang kena narkoba, dia kan kecanduan narkoba. Narkoba aja bisa disembuhkan dengan tempat rehabilitasi. Gimana enggak? Kejiwaan, psikologisnya pasti ada, pasti bisa diubah dan diobati supaya menjadi pria sejati, wanita yang sejati gitu. Nice. Good dari Iskandar. Nggak sia-sia jomblo. Kalau misalnya aku sih bisa, pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Karena sebenarnya kelainan seks ini itu terjadi misalnya kayak gini, cowok sama cowok gitu. Jadi otomatis dia nggak ada cewek yang bisa dia lakukan itu. Coba aja nikahin dia. Apa? Yang cowok nikahin sama cewek, Ah. itu insya Allah pasti bisa terobat. Karena kalau misalnya udah nikah, otomatis dia bisa bereproduksi. Jangan salah. Jangan salah. Ada. Aku dapat kabar. Yang tukang jual mie itu dia udah punya suami istri. Udah punya istri. Tapi suka sama cowok. Itu ada di Facebooknya, peluk-pelukan nih. Tapi kalau dari aku sih, Aku dapat kabar dari kawan. itu intinya termasuk LGBT. salah satu yang bisa jadi solusi kalau dari aku ya. Coba aja dinikahin, pasti ya, mana tahu kan. penyakit yang kayak gitu bisa hilang. Atau coba di rukiah gitu. Udah, itu aja Pak. Oke, pertanyaannya, apakah menurut kalian LGBT itu adalah orang yang beragama? Beragama mungkin nggak beriman. Kalau misalnya dia emang muslim, dia itu bukan muslim berarti. Karena Dalam agama udah jelas kamu tuh Sangat harus jelas, mencari, kalau misalnya yang lelaki harus mencari wanita yang soleha, yang cewek harus mencari lelaki yang soleha gitu. Dan dalam agama Islam itu udah jelas jenis kelamin itu ada dua, cewek sama cowok. Dan perilaku ini udah ada di zaman Nabi Lut dan mereka dikutuk, bukan dikutuk sih, maksudnya kena azab gitu. betul. Udah salah lah itu aja. Oh, intinya dalam Islam nggak ada LGBT. Enggak ada LGBT. Enggak ada yang mendukung, Nggak enggak ada ayat yang bisa mempertahankan mereka tuh sebagai sah di Dunia ini. Agak berat ya. Ya berat. Ya udah lanjut lah. Kalau maksudnya Jika kayak- berat, biar aku saja. Repost Dilan. Menurut aku ya, aku pribadi kayak belum bisa membahas apakah itu ada orang ini beragama atau enggak. Tapi yang jelas ya kayak dibilang tadi Dilarang. dilarang gitu. Ya, Di dilarang. agama Islam nggak ada gitu. Dilarang. Udah itu aja sih. Dan agama lain proses emang gitu juga. Enggak ada yang agama lain Yang di agama yang ada di Indonesia. Nah, ya, iya. Indonesia. Nggak ada yang merestui perilaku seperti itu. Siap. Kalau menurut aku, kalau misalnya dibilang beragama, cuman dia belum mengerti apa inti yang diajarkan di agamanya gitu. Jadi kita kan gini, kalau misalnya Ini ya, Ari Teguh nih. Penetra. Penenang jadi nih. kan kalau misalnya kita gitu kan seorang laki-laki menyerupai perempuan itu udah nggak beres. Memang nggak diperbolehkan gitu. Kalau misalnya dia ngerti agama pasti dia tahu. Ini Jika dia kalau misalnya laki, dia dilahirkan salah sebagai lagi. perempuan, maka dia akan menjadi perempuan sejati. Kalau misalnya dia dilahirkan dengan jadi laki-laki, maka dia harus belajar menjadi laki-laki sejati. Gitu. Bersyukurlah apa yang dikasih ya. Betul. Bersyukur itu yang paling penting. Kita ambil cerita sedikit dari cerita pada masa Nabi Muhammad. Ada lelaki yang sifatnya agak kemayu-kemayuan gitu. Jalan di depan Nabi, terus Nabi lihat. Terus Nabi nggak tegur dia langsung, tapi Nabi bicara sama sahabatnya, katanya tolong asingkan dia keluar sampai dia sembuh, baru boleh balik lagi. Nah, itu rehabilitasi yang mungkin sekarang rehabilitasi. Iya, good. Pertanyaan berikutnya adalah, apa kalian setuju dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh Kapolres Aceh Utara terhadap LGBT baru-baru ini? Setuju? Ya pasti setuju lah. Intinya Kapolres Aceh Utara dia mau ngebuat lelaki itu harus maco. Dan terbukti waktu pagi itu dia bilang selamat pagi. Kan berarti udah terbukti maco ya. Nah kan berarti niatnya bagus Kapolres Aceh Utara mendidik, membina mereka agar lebih maco. Nah bagi aku Kapolres Aceh Utara Best. Anda luar biasa. Mantap. Saya mendukung Anda 100%. Menurut aku sih setuju. Karena ya
kembali lagi kita ini di Aceh nih. Iya, Aceh. Aceh ini punya peraturan sendiri, Kanun. beda dengan daerah-daerah lain. Ya. Contoh, misal ada buah musuh, langsung dicambuk. Ada syariat Islam. Ada syariat Islam. Jadi apapun ceritanya, mau orang luar, kayak contoh kasus kemarin itu apa, orang bule ya, yang tuh sempat dicambuk. Entah narkoba atau apa, pokoknya mereka sempat kena cambuk di Aceh. Ya itu sah-sah aja, karena kenapa? Mereka di kawasan Iya, kita. Mereka di tanah kita. Hukum kita kayak ini ya jangan masalah, menurut aku maksudnya sangat bagus itu, malah ini bagus yang dibuat sama Kapolri apa? Kapolres Aceh Utara. Dari Kalau menurut aku, kita ini daerah kita ini kan Serambi Mekah, kita bilang kan. Berarti istilahnya memang kita syariat Islam memang ketat gitu. Kalau misal dibilang kayak gitu pun, itu emang udah wajar kita bilang. Kita harus menerima sebagai masyarakat yang ada di sini gitu. Jadi menurut aku itu udah langkah yang benar. dan orang luar harus menghargai tentang Daerah Islam di sendiri, Aceh. gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut kalian, agama yang ada di Indonesia ini apakah menyetujui tentang adanya LGBT? Menurut kalian? Kalau misalnya aku udah nonton di Indonesia dan lain sebagainya, siaran TV gitu, tokoh agama dan bukan cuma agama Islam ya, dari tokoh agama-agama lain, mereka nggak ada yang memihak pada LGBT. Apakah misalnya tanya mereka setuju nggak jawabannya? Yang setuju itu adalah Pemikiran liberal. pemikiran liberal, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan hal itu. Misalnya seperti mereka mengatasnamakan inilah itulah, dan yang aku rasa sih mereka adalah pelaku LGBT itu sendiri, makanya mereka menyetujui hal itu. Karena aku tolol ya, aku nggak tolol aja. Ya itu aja sih, maksudnya kayak kalau emang udah dibilang apa, maksudnya udah sempat di apa Wild West Club apa tuh Indonesia Indonesia Club. Iya sih. Memang sih gue. Nah itu dibilang udah masuk, maksudnya udah berkumpul dari seluruh Tokoh-tokoh agama. tokoh agama Indonesia, dan dibilang enggak, berarti ya enggak gitu. Nggak akan setuju gitu. Karena memang setiap agama itu Mengutamakan kesehatan pertama. kesehatan. Pokoknya gimana? Karena ini LGBT ini kalau menurut aku nggak sehat. Ya benar. Karena Kita lompat tai ya. jadi kan nggak sehat. Ya, Iya kan? Iya betul. Patut ah. Beli aku. Berarti tai itu Apanya tai? Kotoran. kotoran. Iya. Kotoran itu nggak sehat. Gak sehat. Jadi nggak ada agama yang menuntut umatnya untuk Melakukan hal itu. melakukan hal yang nggak sehat. Lelaki sesama lelaki, wanita sesama wanita. Itu mau ngapain coba? Berarti stop. Gak akan bisa menghasilkan apa-apa, men. Nggak ada keturunan lagi ya. Gak ada keturunan. Mati di situ ya. Jangan Kalau bisa ada sebuah pulau ya, ada hidup dua orang laki dan laki. Udah sampai situ aja. Nah, mati pulau itu jadi pulau hantu. Gak logis kalian tuh. Oke, baik. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Dan sekali lagi aku mau ingetin kalau ini menurut kita ya. Ini menurut kita. Tolong maklumi logika kami yang gak seberapa ini ya, tolong. Tapi kalau memang masuk di logika kalian, tolong komen dengan kata setuju atau tidak setuju. Komen, berikan alasan di bawah ini. Kalau kalian setuju sama LGBT berarti kalian ya. Jika ada perbedaan pendapat sama kita, mohon dimaklumi. Dan ada yang setuju, mohon juga didukung kita terus. Dan tolong maklumi logika kami yang tak seberapa ini. Iya. Pokoknya aku pengen tahu komentar kalian gimana. Tulis di kolom komen. Kalian setuju atau tidak setuju, berikan alasan kalian. Oke? Baik. Oke. Karena kali ini topiknya sangat berat, mungkin karena berikutnya juga aku akan ngebahas tentang isu-isu yang ada di Aceh khususnya. Nah, terima kasih untuk yang udah nonton. Aku juga nggak fakir subscribe, jadi jangan di subscribe kalau memang nggak penting, dan di subscribe kalau memang penting. Terima kasih, salam, peace.